sama punya misi membunuh Yesus. Begitu? Oh tidak, tidak. Tadi begitu katanya. Gimana? Teman-teman dengar nggak? Tuhannya dan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus. Kan begitu tadi. Betul? Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Jangan terprovokasi. Iblis, kemudian Tuhanmu sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Berpisah setelah Yesusnya itu sebagai anak Tuhan Anda itu diyakinkan bahwa iblisnya menginginkan kematian terhadap Yesus kekal, mati kekal. Sedangkan Tuhannya menginginkan Yesus mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Betul? jadi begini. Kok beda lagi? Kita ingin Tuhan. Keinginan Tuhan yang mana? Keinginan Tuhan Anda yang mana ini? Yang mana? Yang mana keinginan Tuhan Anda? Kan keinginan iblis dan keinginan Tuhan Anda tadi sama-sama kan? Sama-sama ingin membunuh Yesus kan? Iblis dan juga dengan Tuhan kerjasama ingin membunuh Yesus. Betul? Awalnya. Ulangi dulu. Iblis dan Tuhanmu sama-sama ingin membunuh Yesus. Betul? Iblis ingin kematian Yesus. Bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Nanti kamu dibilang gila orang-orang di bawah. Iblis dan Tuhanmu sama-sama mau Yesus disalib. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk itu dulu. Ini beda lagi nih. Kalau Edis yang menginginkan kemudian kematian Yesus adalah iblis toh. Kalau pom-bom yang menginginkan kematian Yesus Tuhan toh. Nah kamu beda, kau rangkul dua-duanya. Bagus. Iblis, Tuhanmu kerjasama membunuh Yesus. Nah sekarang pemisahnya adalah Tuhan mau membangkitkan Tuhanmu. Tuhan mau membangkitkan Tuhanmu. Jadi ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Sedangkan iblis mau supaya Yesus ini tidak bangkit lagi. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan kalau begitu. Nah, itu menurutmu, itu menurut saudara. Sekarang saya bacakan sebuah dalil. Di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis tua itu, yaitu Satan yang adalah ular tua, dilemparkan ke dalam tanah. Wahyu 12 nomor 9. Dilemparkan masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Tanah kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Tadi iblisnya dilemparkan ke dalam tanah. Ketika iblis dilemparkan keluar, maka iblisnya keluar dari mana? Keluar dari angkot? Dari Taman Eden. Itu dulu zaman Adam. Di zaman Yesus. Jelaskan. Itu bukan Taman Eden. Yesusnya mengatakan sekarang. Yohanes 12 dan Yohanes 14, Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Nah, iblis ini menurut Yesus dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari angkot, keluar dari mall, keluar dari gereja, atau keluar dari tanah? Iblisnya. Iblis dilempar keluar dari Taman Eden. Nah, itu dulu. Beda lagi. Memang Yesus mengatakan sekarang itu menurut Yesus kapan? Sekarang menurut Yesus itu kapan? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Di Taman Eden? Bukan. Di abad pertama. Nah, pertanyaan saya, Anda tunggu dulu. Anda kan menyembah, Anda kan tadi mengatakan iblis dan Tuhan Anda sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus, kan gitu. Bedanya, iblisnya tidak menginginkan kebangkitan, tapi Tuhan menginginkan kebangkitan, kan begitu. Nah, sekarang Yesus nih yang ditanya. Yesus, iblis itu penguasa dunia? Iya.
Dia dilemparkan di abad pertama. Iya, dilemparkan dari mana? Dari dalam bumi. Keluar dari bumi. Nah, setahu saya yang ada pada zaman Yesus yang keluar dari bumi itu hanyalah orang yang keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah menurut Yesus adalah yang keluar dari kubur menurut Yesus ini adalah titik-titik S. Itulah yang kamu sembah. Yang kau puja-puja di gereja itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Bukan dari kubur, keluarannya itu dari kubur, dari Taman Eden. Kenapa lari Taman Eden? Sekarang dalam bahasa Yunaninya nun. Nun itu artinya detik ini, saat ini, gitu loh. Iya, tapi Ngaco lu. Oke, teman-teman sekalian, siapa yang ada di bawah? Naik sebentar dong. Bang Handi boleh naik dulu sebentar, Bang Handi. Saya mau makan dulu. Perih perutku. Belum sarapan. Bang Juma, ada yang kutanya bentar dulu Bang Juma. Dari mana? Aku kan Kristen. Iya. Nah, jadi aku mau nanya. Iya. Kan sering abang bilang Bible itu kan palsu. Ya kan? Asli, siapa bilang palsu? Enggak. Biblemu Iya, itu makanya asli. dengar. Iya, aku kan nanya lu Bang Juma. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Iya, Enggak, jadi, katanya Anda menuduh saya tidak pernah mengatakan Bible Anda palsu. Asli Bible Anda. Enggak, aku mau nanya dulu. Kan sering kutonton Abang Juma. Jadi sering bilang Abang Juma bilang semua isi Alkitab kami itu Kristen diambil dari Al-Quran, ya kan? Sering bilang kayak Waduh, jadi, kok banyak kali fitnahan ini. enggak, sering kok. Nah, jadi aku bertanya, enggak gini dulu. Kayaknya kuping ibu ini error deh. Dia mendengarkan radio rusak. Iya, saya tidak pernah mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli terjemahan dari kitabnya orang Roma. Itu. Dan saya tidak pernah mengatakan kitab Anda itu isinya semuanya mengambil dari Al-Quran. Enggak. Saya mengatakan istilah-istilah prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu dipakai di dalam Bible. Contoh, Alkitab, Allah, ayat, Injil, apalagi ahli kitab, apalagi Rasul, Nabi, apalagi iblis, malaikat, iman, imam, kudus, ruh, itu semua diambil dari Al-Quran. Salib. Jadi, semua diambil dari Al-Quran. Aku nanya lagi. Wahyu, Oke lah, itu diambil dari Al-Quran. Kami ambil lah nabi-nabi itu sama iblis sama semuanya. Jadi aku nanya sama Abang Juman. Jadi gini Bang. Siap. Jadi kenapa di Bible kami itu kok nggak ada nama Muhammad, tapi kenapa di Al-Quran Abang kok ada Anna Maria sama Isa? Nah itu makanya aku nanya itu, kalau betul-betul kami ambil itu kenapa ada Anna Maria? Nah itu yang aku nanya. Tapi Nabi Abang nggak ada di Alkitab kami, nggak pernah dijelaskan di gereja, nggak pernah kami dengar Nabi Abang. Nah gitu, itu aja pertanyaan. Baik, jadi saya susun dulu. Ada 3 kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi lebih tua. Itu kalau kita bicara Torah secara histori 1400 tahun sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-4 muncul kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Di abad ke-7 muncul Al-Quranul Karim. Nah, di kitab lebih tua, ada nggak nama Yesus di dalam dibahas? Tidak ada. Di kitab lebih tua, di kitabnya Nabi Musa, ada nggak nama Paulus? Tidak ada. Ada nggak nama Markus, Lukas, Yohanes? Tidak ada. Tetapi di buku Kristen membahas nama Adam, nama Abraham, nama Ishak, nama Ismail, nama-nama orang-orang yang ada di kitab yang tidak pernah bercerita tentang dirinya. Nah, Anda bertanya lagi, di sini di kitab Anda yang di abad ke-4 ini kok nggak ada bercerita tentang Nabi Muhammad? Ya memang nggak ada.
Karena kitab Anda hanya mengambil ajaran dari sini, kitabnya orang agama Yahudi. Sedangkan Islam ketika datang, dia adalah penutup para nabi. Maka Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang dibutuhkan oleh manusia dari sejak Nabi Muhammad sampai manusia hari kiamat. Begitu. Itu Anda harus pahami. Al-Quran saya datang untuk kemudian menjelaskan tipikal, ciri-ciri, karakter, sikap, sifat, kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang beriman dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Dijelaskan dalam Al-Quran. Adalah sangat lucu kemudian ketika ada buku yang membenci Islam, tapi muncul di dalamnya nama Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Jangankan nama Nabi Muhammad di Bible, nama orang tuanya Paulus aja nggak ada. Siapa nama bapaknya Paulus? Siapa nama mamanya? Ayo. Jangankan nama Nabi Muhammad, nama orang tuanya Paulus saja nggak ada. Dan kalaupun ada nama Nabi Muhammad di situ, pasti dihapus. Pasti dihapus. Begitu, Bu. Ya. Jadi Al-Quran saya datang menjelaskan keadaan umat terdahulu dan keadaan umat yang akan datang. Begitu. Nah, jadi ya. Itulah Bang, tapi kan kutanya tadi kan, karena Abang bilang itu kan udah kami ambil semua iblis, nabi-nabi, semua. Kan itu terbukti. Ya, enggak gini Bang, jadi kok kan kami kan tadi yang keempat. Biarkan dia bicara Bunda Rahma. Saya tidak bisa tanggapi Bun. Ya silakan Bu. Dibuka mic-nya. Ya, kan Abang bilang tadi, Kak, udah kami ambil semua dari Al-Quran ke iblis, nabi-nabi, Isha. Tapi kok bisa kami ambil? Kan duluan kami abad keempat. Tapi abad ketujuh tadi kan terakhir. Kok bisa kami ambil? Kan nggak mungkin kami ambil karena terakhir lah. Karena itu yang nulis pertama itu nggak mungkin. Yang terakhir bisa tahu dia semua itu. Nah, itu yang kutanya. Kan sering bilang Abang kayak gitu. Itu yang kutanya. Baik. Saya jawab Bu ya. Nah, kitab yang muncul di abad pertama itu berbahasa Yunani. Di dalam kitab yang berbahasa Yunani memang tidak mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Tapi ketika di tahun 1662 ya, Kristen pertama kali memijakkan kaki di Nusantara ini, Al-Quran sudah ada di Indonesia di abad ke-8. Lebih duluan Al-Quran, baru penjajah datang membawa Bible dalam bahasa Belanda, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Nah, setelah itu di tahun 19 sekian barulah Bible Belanda ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan banyak istilah-istilah Al-Quran. Memang di abad pertama, abad keempat, kitab Anda bahasa Yunani, tidak ada bahasa Al-Quran di dalam. Tapi ketika diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Melayu, barulah istilah-istilah Al-Quran dipakai. Termasuk sampulnya di depan yang tadinya Biblika. Sekarang kalau Anda lihat Bible itu bukan lagi Biblika, tapi apa? Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu Al-Quran. Nah, orang Kristen Indonesia juga latah menggunakan sebutan Alkitab, padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Tapi Bible yang dibawa oleh Belanda disebut juga Alkitab. Entah apa tujuannya. Begitu. Bang Handi, silakan masuk dulu Kanda. Bu, saya pamit sebentar Bu ya. Sebentar aja. Ya, sebenarnya ada lagi yang kutanya Bang. Sebentar aja sebenarnya. Oke. Ya, turun apa gini lagi Bang. Kan Abang bilang yang Paulus palsu itu dia kan menyesatkan semua orang-orang Kristen, ya kan? Jadi yang kalau di khotbah di gereja itu Bang nggak ada yang disesatkan itu, ya selalu yang baik, yang bagus. Ah, itu yang kutanya Abang Juma. Jadi ya nggak pernah kok diajari yang nggak bagus, entah maksudnya ini nggak pernah diajari yang beratam, nggak diajari yang apalah. Jadi kok bisa dibilang itu Paulus itu menyesat, itu aja. Jadi Nabi Abang ini ya kan, walaupun aku nggak pernah baca tapi baru-baru ini dengar ya kan, kayak Muhammad itu kan banyak juga yang dibilang bisa kawin berapa kali
Ya, itu kan sebenarnya pun kalau kami orang Kristen itu kan nggak bisa kayak gitu, Bang. Itu aja yang kutanya. Oke. Itu aja. Baik. Oke. Ajaran Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29 dan nomor 30. Yesus nih mengajar kepada kaumnya Bani Israel boleh memiliki istri tanpa batasan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Siapapun yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Di surga, murid Yesus mendapatkan 100 istri. Matius 19 nomor 29. Di dalam kitabnya orang Kristen, Ibu, tidak ada perintah cukup 1 istri. Tidak ada. Tunjukkan saya. Nah, sedangkan Yesus ini berasal dari keturunan poligami. Yakub punya istri 4. Habis itu Daud istrinya 600. Salomo, kakeknya Yesus, istrinya 1000. Abraham juga poligami. Semua nabi-nabi tidak ada yang dilarang berpoligami. Islam datang, Nabi Muhammadku datang mengajarkan untuk membatasi poligami. Kalau di Kristen tidak dibatasi berapapun istri, maka Islam datang membatasi cukup 4 istri. Bahkan hanya Al-Quran yang mengajarkan fawahida. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan cukup 1 istri, hanya Al-Quran, hanya Islam. Di kitab lain tidak ada perintah untuk cukup 1 istri. Kalau ibu mau mengatakan saya salah, silakan tunjukkan dalilnya. Di mana di kitab saudara ada tertulis cukup 1 istri? Silakan. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Mana coba? Tunjukkan ke saya, Bu. Tapi kalau dibilang di Alkitab itu, Bang, nggak bisa kupahami semua. Jadi ya nggak bisa. Ya, cukup perintah, cukup perintah satu perintah aja, satu dalil aja. Bahwasanya di Kristen dilarang menikah lebih dari 1, dalilnya di mana? Hanya kan aku nanya aja, aku kan kurang ilmunya gitu maksudnya. Walaupun aku Kristen kan bukan ke pendeta itu, kalau pendeta itu kan udah ada sekolahnya, ya kan. Tapi kalau aku ini kan ya apa ya, khutbah di gereja yang bagus ya itu yang kami ambil lah gitu kan. Aku kan bertanya, bukan aku debat sama abang gitu aja. Aku kan nanya aja, aku bisa kayak gitu ya kan. Karena sering abang bilang itu kan Paulus palsu, ini nggak bagus ya. Kalau ajaran kami di gereja itu, Bang, nggak pernah diajari yang aneh-aneh lah gitu. Jadi ya kalau menurut aku ya, karena keyakinanku itu ya lebih bagus lah Bible kami itu kan diikuti ajaran Yesus dan Paulus itu. Kami ya namanya kan beda-beda keyakinan lah, itulah kami yang bagus itulah. Itulah, Bang, itu aja pertanyaanku. Oke, baik, makasih. Nggak apa-apa. Bang Handi, saya makan sebentar, Bang Handi ya. Oke, lanjut dulu, makan Bang, aja dulu kalau Bang Zuma. Iya, jadi gini, turun Bu. aja tuh, Bang, ya. Makasih ya, Bang ya. Lain kali Bu, makasih. kalau jangan naik-naik dulu lah kalau nggak paham. Jadi gini teman-teman ya, di Kristen itu ada dalilnya, ada ayatnya. Di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi jelas ya, jadi satu daging, jadi keduanya menjadi satu daging. Bagaimana cara mempersatukannya, Jadi Pak? sekarang saya tanya Tidak dulu boleh, gini, Jack. Bagaimana cara mempersatukannya? Bagaimana cara mempersatukannya? Silakan. Oke, saya tanya ya, Andi ya, sekarang ya. Sesembahanmu namanya siapa? Bagaimana cara mempersatukannya? Kalau nggak bisa aku bertanya, saya turun. Kau turun, Bu. Kalau nggak ada ilmumu, turun, Bu. Oke. Bagaimana cara mempersatukannya? Tidak bisa menjawab. Karena di Kristen itu tidak ada, Yesus pernah mengajarkan bagaimana cara mempersatukan antara laki-laki dan perempuan supaya resmi tidak berzina.
Semua dilakukan di dalam gereja oleh pendeta. Pendeta ini belajar dari mana mempersatukan orang, mensahkan orang sebagai suami istri. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan demikian. Diam dulu ya bang, diam dulu bang. Bang, nanti habis ini baru Anda ngomong. Sekarang giliran Anda bicara. Bagaimana cara mempersatukan laki-laki dan perempuan di Kristen agar sah menjadi suami istri? Silakan. Pakai data di Bible. Silakan. Giliran kamu ini ngomong. Silakan. Giliran kamu sekarang. Dikasih giliran nggak mau. Giliran kita ngomong ngoceh. Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Pertanyaannya bagaimana cara mempersatukannya itu? Kalau di Islam jelas ada hukum nikah. Jelas ya, di Islam ada hukumnya. Nah sekarang hukum kawin di Kristen seperti apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba sini dalilnya dalam misal mana coba? Nggak usah silakan. Kalian baru giring opini aja kali. Iya. Nggak ada dalilnya juga dalam Al-Quran untuk cara mempersatukan orang. Mana? Sekarang bagaimana cara mempersatukan wanita dan laki-laki Kristen biar sah tidak berzina? Silakan. Silakan. Caranya itu loh. Cara dari Al-Quran mana? Dari Al-Quran mana caranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Quran mana? Pertanyaanmu itu saya balikan kembali. Mana dari Quran? Susah kali di orang diskusi Oten. Kenapa ya? Kenapa Oten kalau diskusi susah ya? Kenapa ya teman-teman ya? Mereka ini nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Ya kalau di ajaran Islam Nabi melakukannya, kita mengikuti sebagaimana Nabi melakukannya. Ada hukum nikah, ada mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada saksi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cara mempersatukan loh Islam itu. Siapa yang kita contoh ya? Nabi kita contoh. Kalau Kristen pendeta ini mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam gereja kawin, itu dia contoh siapa? Dia mau contoh Yesus, Yesus kakak kawin. Dia mau contoh Paulus, Paulus kakak kawin. Pertinya ini pendeta-pendeta ini mempersatukan orang dalam gereja ini. Mereka pakai cara apa? Hukum apa yang mereka pakai? Kalau caranya, kalau saya mau tanya, kalau ya di Islam, Anda jawab aja, nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Saya mau tanya, tidak saya tanya. Saya tidak ini, cuma saya mau tanya. Jawab saja. Itu di Al-Quran bagaimana? Ada, di Al-Quran ada. Anda ini dari tadi loh saya bicara, Anda nggak pernah menanggapi loh. Iya. Mestinya Anda kalau sebagai Kristen itu, Anda sebagai Kristen, Anda bicara nanti setelah dengarkan dulu, dengarkan ya. Muslim meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hukum nikah. Oke, sekarang Kristen ini dipersatukan oleh pendeta di gereja. Anda ini meniru siapa? Nah silakan, giliranmu ngomong sekarang. Giliranmu sekarang. Ayo ngomong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ngoceh aslinya, tapi giliran membahas topik, macet total. Bagaimana kau punya hukum kawin? Yesus tidak kawin, Paulus tidak kawin. Yang mana yang kau tiru? Yang mana yang kau tiru? Kalau Muslim jelas Nabi Muhammad menikah, ya caranya seperti itu kita ikuti. Ada hukum nikah. Sekarang Anda pakai apa hukum kawin?
Kata nikah Anda nggak boleh pakai, yang ada kawin. Tidak ada kata nikah di Bible. Ayo, gua hitung lagi nih. Dari manakah para pendeta atau pastor di dalam gereja ini mempersatukan Anda supaya sah menjadi suami istri? Dia belajar di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Kagak ada tuh jawabannya. Kagak ada. Jadi sudahlah, jangan membahas topik ini. Macet kepalamu, macet kepalamu. Ayo Terus jawab. kalau di Islam ayat-ayat Al-Quran mana, Pak? Nah, ya Yang kan udah mengajarkan? dijelaskan tadi, Nabi Muhammad menikah, kita contoh. Sekarang kau contoh siapa? Sekarang kau dipersatukan oleh Bapak Kan Pendeta Adam. di gereja. Dari Yang mana contoh Bapak Adam. Pendeta? Woi, siapa yang ada contoh? Adam sama Hawa. Bagaimana cara Adam? Emang Nah, ya, Kan mana begini. datanya? Mana datanya? Seperti apa caranya? nah sekarang saya mau tanya. Nggak usah, Apakah Adam iya. dan Hawa tidak? Adam dan Hawa lagi dicontoh. Bagaimana caranya? Silakan sebutkan cara-caranya. Ayo sebutkan cara-caranya. Nggak usah dikasih Anur, teman-teman nggak paham dia. Kita kuliti aja dia. Bagaimana caranya? Ayo. Hei, caranya bagaimana Adam dan Hawa dicontoh pula lagi? Bagaimana caranya? Kenapa nggak mencontoh Yesus, bro? Contohlah Yesus. Kan kamu pengikut Yesus. Yesus tidak kawin. Kenapa pula kau kawin? Contohlah Paulus. Paulus nggak jelas punya istri apa kagak. Contohlah dia. Lo contoh Adam dan Hawa. Gimana caranya? Ayo. Lo mau ke kiri selesai juga lo. Adam dan Hawa dibawa-bawa. Bro. Bro, Yesus tidak kawin. Kenapa kau nggak contoh dia nggak kawin? Ayo, bro. Yesus tidak kawin. Kamu pengikut Yesus. Kenapa kau kawin? Yesus tidak kawin. Ayo, bagaimana ini teman-teman? Teman-teman, bagaimana ini kira-kira kalau sudah begini? Saya tidak tanggung jawab ya. Macet nggak nih? Macet nggak? Macet nggak? Pakai istilah nikah. Kagak ada istilah nikah di Bible, yang ada kawin. Nikah itu adanya di Islam. Ikut-ikutan ke Islam-Islaman di Indonesia. Kristen Roma, Kristen Katolik di sono nggak ada pernah nikah itu. Mereka merit. Kagak ada tuh istilah nikah Kristen Barat. Saya belum pernah mendengarkan Kristen Barat menikah, tapi kawin, merit. Mana lu? Indonesia pakai istilah nikah. Kenapa istilah nikah? Niru-niru istilah Islam. Yeay. Malu dikit apa? Cari di Bible kata nikah. Cari di mana kata nikah di Bible. Ayo. Udah ya bro, belajar lagi ya bro. Puas aku ini sore ini. Makanya jangan bawa-bawa topik kawin. Topik sekarang ini adalah orang banyak korban Kristus itu. Gitu ya. Atau yang keluar dari kubur itu siapa? Atau rencana siapakah? Yesus disalib, A. rencana iblis, B. rencana Tuhan. Tadi menyimak penjelasannya, ada yang bilang rencana iblis juga, rencana Tuhan juga. Kok bisa sinkron ya antara rencana Tuhan dan rencana iblis? Lebih baik kau introspeksi diri di sana. Kenapa?
orang-orang ini bersekongkol, tipu daya, berencana ingin membunuh Yesus. Ini pernyataan Yesus sendiri. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kau ingin mengikuti kehendak bapakmu, ingin membunuh aku. Jadi menurut Yesus, yang berencana, Yesus sendiri yang ngomong nih, yang berencana ingin membunuh Yesus di tiang salib adalah orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran iblis. Kenapa? Mereka ini orang jahat. Yesus tidak punya salah, tapi mereka bersekongkol ingin membunuhnya. Sumber kejahatan itu bisikan iblis. Kagak ada itu perintah Tuhan ingin membunuh Yesus. Itu Yesus tidak punya salah. Jadi Yesus, anaknya Maria ini, tidak ada perintah Bapa untuk membunuhnya. Yang ada adalah kehendak iblis. Ayo jawab. Rencana siapakah? Kalau dengerin. pada anak kecil itu rencana siapakah? Jawab dulu nih. Mencabuli anak kecil itu ajaran siapa, Pak? Dengarkan dulu. Anak kecil mencabuli itu ajaran siapa, Pak? Rencana siapa? Mencabuli anak kecil itu ajaran siapa, Pak? Kenapa banyak pelecehan seksual di tempat-tempat belajar, Pak? Di mana terjadi itu? Oh, banyak sekali berita-berita itu anak kecil umur 12 tahun dicabuli sama guru-gurunya, sama guru-gurunya. Ada termasuk tempat belajar agama. Oke. Termasuk pendeta juga ya? Ajaran junjungan, ada junjungannya. Oke, baik. Saya jawab ya. Anda bertanya ya, saya jawab ya. Saya jawab, Anda bertanya tuh itu. Kalau Islam ditanya punya jawaban. Iya, jawabannya silakan. Nah, dia diam dulu, diam di pojok. Nah, jawaban saya menabok kembali kepada Anda. Siapapun pelaku, ya, dalam hal menodai anak kecil itu di luar ajaran Islam, maupun dia Islam, artinya dia dipengaruhi oleh iblis karena dia berbuat jahat. Baik dia seorang, dengarkan dulu jawabannya, supaya kau pinter gitu loh. Kalau kau bertanya, saya bikin pinter gitu loh. Kau ini bertanya, saya bikin pinter. Nah gitu loh. Siapapun itu pelakunya, pasti itu bukan ajaran Tuhan. Itu pasti bisikan iblis, dipengaruhi oleh nafsu iblis. Siapapun pelakunya, mau dia muslim, mau dia pendeta. Kalau Anda mengambil kasus ini, lebih banyak kasus yang dilakukan oleh pendeta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya gitu ya. Jadi kesimpulannya, makanya dengerin dulu, dengerin. Siapapun yang berbuat demikian, siapapun yang berbuat demikian, pasti itu dipengaruhi oleh iblis. Pertanyaan yang sama, bro. Pertanyaan yang sama. Siapakah yang mempunyai rencana membunuh Yesus di tiang salib? A, iblis, B, Tuhan. Jawab. Nah, sabar. Ini kan pertanyaan saya belum selesai. Sekali-kali kau jawab pertanyaanku. Kau itu, saya udah jawab sekali-kali dong. Jawab pertanyaanku. Kristen kan tidak pernah mengajari anak kecil dinikahin, digauli begitu. Acung, udah kau ke bawah lah. Kau ke bawah lah ya. Teman-teman di bawah minta ludahi, waduh ludahi lah gitu ya. Saya udah jawab pertanyaanmu gitu loh. Siapapun yang melakukan itu, pasti itu dipengaruhi oleh hawa nafsu iblis, karena ajaran Islam tidak ada demikian. Ya, harus melalui proses pernikahan biar tidak berzina kalau di ajaran Islam. Tapi bukan aja Islam aja pelakunya itu. Anda lihat bagaimana kasus Surabaya, bagaimana baru-baru ini kasus pendeta, kasihan anak kecil. Dibalik lagi orang dewasa sama orang dewasa, laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan sama asu, ya disahkan dalam gereja. Jadi kalau Anda mengambil contoh kasus, Anda yang selesai di sini, Anda yang selesai Anda di sini begitu. Sekali lagi bahwa siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang berbuat di luar peri kemanusiaan, itu pasti kehendak iblis. Iblislah yang berperan di sini. Termasuk ingin membunuh orang yang tidak bersalah, pasti itu adalah pengaruh iblis. Manusia ini bro diberi kebebasan, free will kita ini, supaya tidak kebablasan,
supaya tidak bebas kebablasan, sebagai muslim ada Al-Quran sebagai petunjuk perintah dan larangan, ada Nabi yang menjelaskan dan memberikan contoh supaya orang terbebas daripada rayuan iblis terkutuk. Kalau Anda ini seperti apa maunya Anda ini? Yesus berkata A, Anda mengatakan B. Udah ya teman-temannya, jadi kesimpulannya siapapun yang berbuat jahat pasti dipengaruhi oleh sibilisis. Ingin dia framing lagi teman-teman. Ini banyak sekali yang meminta. Nah ini tunggu saya kasih naik satu-satu ah. Dari peta lampu. Mana dia? Nggak bisa naik nih. Nggak bisa. Tunggu. Assalamualaikum Bang Indra. Bang Indra memang ini top nih Bang Indra ini. Halo Pak, selamat sore. Ya sore Bang. Ada yang mau ditanggapi Bang? Selamat sore Pak. Ya, Pak Silver ini Muslim Kristen? Katolik Pak. Katolik. Iya. Menurut Anda Pak Silver gitu ya? Yang merencanakan penyaliban Yesus itu iblis atau Tuhan? Kalau pertanyaannya begitu, saya jawabnya bisa jadi kedua-duanya Pak. Coba terangkan kedua-duanya. Ya silakan. Oke. Itu rencana Bapak, Bapak di surga itu ada di Yohanes 13:13. Apa itu? Ada juga yang ini dalil untuk ininya, iblisnya begitu, karena manusia jatuh dalam dosa itu Pak, itu ada rancangan iblis juga. Jadi menurut Anda poinnya aja. Jadi menurut Anda rencana Bapak dan rencana iblis itu sama rencananya membunuh Yesus ya? Bukan sama, ya mereka ada terlibat, tapi saya ulang lagi nih. Apakah rencana iblis dan rencana Bapak itu sama? A sama, B beda. Rencana untuk penyaliban, iya. Proses penyaliban, iya, betul, sama. Jadi rencana sama iblis, rencana Bapak sama ya? Iya, sama ya. Baik. Tapi ada tapi. Udah cukup, jangan tapi. Oh ya, boleh. Rencana iblis itu baik atau jahat menurut Anda? Jahat tentunya Pak. Jahat. Rencana Tuhan itu baik atau jahat? Ya udah cukup. Rencana Tuhan itu baik atau jahat? Baik. Rencana iblis dan Tuhan sama atau tidak? Beda, tujuannya beda. Kena lagi di sini. Iya, jenisnya memang sama, tapi tujuan beda, begitu Pak. Saya ulang ya. Iblis itu sama tujuannya, dengerin. Mobilnya sama. Dengerin, nggak usah pakai ke mobil. Saya ahli mobil, saya banyak mobil, saya ngerti mobil. Dengerin. Iblis itu, dengerin. Iblis itu ingin membunuh Yesus atau tidak? Iya. Ingin, baik. Kalau Tuhan itu ingin membunuh Yesus atau tidak? Tidak, makanya tadi rencana iblis dan rencana Tuhan sama atau tidak? Karena ini bicara penyaliban, dia ada rencana iblisnya. Ini rencana penyaliban loh Pak. Jangan kita lari dulu. Ya penyaliban ini. Dengerin ya. Dengerin. Kita mau start dari awal. Yang merencanakan pembunuhan Yesus di tiang salib A iblis, B Tuhan. Kalau saya Katolik jawabnya keduanya Pak. Duanya, baik. Duanya ya, kepegang nih. Iblis itu ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Ingin membunuh Yesus. Baik. Tuhan itu di surga ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Dia ingin menyelamatkan Yesus. Oke, ingin. Saya dengar cukup dengerin dulu. Dengarkan dulu.
Anda udah jawab. Iblis ingin membunuh Yesus. Bapak ingin menyelamatkan Yesus. Pertanyaannya, rencana kedua ini sama atau beda? Rencananya sama, sampai di sana. Gimana bisa sama? Iblis ingin membunuh, Bapak ingin menyelamatkan, kok bisa sama? Kok bilang sama, bro? Giliran saya jawab, Bapak bilang stop. Gimana enggak bisa? Saya gitu. minta jawabannya, poin-poinnya. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Nggak bisa. Katolik saya sudah bilang, Katolik enggak gitu. Makanya dengarkan dulu, saya mundur lagi nih ya, dengerin ya. Sederhana nih, bahasa Indonesia. Kau ngerti bahasa Indonesia kan, bro? Bisa. Oke, ngerti, baik. Iblis itu ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Jawab. Iblis ingin membunuh Yesus. Baik, cukup. Bapak di surga ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Dia yang menyelamatkan Yesus. Oh, ya. Iblis membunuh, Bapak menyelamatkan. Pertanyaannya, apakah rencana ini sama atau beda? Sama dia apa kalau bicara Kok sama? Satu punya anak ini. Satu ingin membunuh, satu ingin menyelamatkan. Kalau bilang sama, bro, ada aja kau. Terserah kau, ngomong. Iya, Ngomong panjang. Ya, Katolik begini, Pak. Bahkan di awal penciptaan manusia itu sudah manusia jatuh dalam dosa. Biar Bapak tahu tuh. Nah, Allah sudah melarang bahwa buah ini tidak boleh makan. Nah, datang manusia atau iblis, ya kan? Mereka yang malah melanggarnya. Gitu. Jadi nggak usah kemana-mana, woi, katanya kau penyaliban, kamu kemana-mana. Apa hubungannya? Itu hubungannya manusia. Nggak ada hubungannya. Penyaliban aja udah. Iya, itu makanya. Sekarang Yesus saya persingkat. Saya nggak mau dengarkan orang Anda ini korban filsafat. Romo-romo mau dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Iblis, menurut Anda iblis ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Dalam proses penyaliban. Ya. Iya. Oke. Ingin apa? Iblis ingin apa? Yesus mati. Oke. Kalau Anda sendiri sebagai Katolik, Anda ingin Yesus mati atau Yesus selamat? Keduanya. Kenapa dalam penyaliban Anda ingin Yesus mati atau Yesus tidak mati disalib? Keduanya. Kalau Katolik jawab. Yang terjadi apa? Imanmu jangan standar ganda. Kau yang standar ganda, bro. Kamu kok nggak sadar sih? Itu kami punya, Pak. Karena saya ulang ya. Bisa nggak saya ulang? Bisa nggak saya ulang? Dengerin. Dengerin. Katolik intinya gitu. Dengerin. Apa buat kita beda, Pak? Gitu. Jangan jelaskan kita beda, itu intinya, kita beda. Iya, memang kita beda, bro. Dengarkan dulu ya. Bapak harus menekankan saya supaya jangan. Iya, dengarkan dulu. Imanmu itu, dengarkan dulu, bro. Iman kamu percaya Yesus mati disalib atau tidak? Percaya. Baik. Bangkit itu. Bangkitnya nanti, tolong dulu, dengerin dulu ya. Jangan begitu. Kau gimana cara debatmu itu? Ya, ini saya cuma nanya baik-baik loh, kenapa kau yang marah? Nggak marah, bro. Cara pikir ya. Kamu harus mencoba cara berpikir orang lain yang itu nyata. Ini saya bertanya, kau yang jawab, saya nggak maksa kok. Apakah jawaban saya tidak nyata? Oke, dengarkan dulu ya. Saya ulang nih, dengerin saya ulang ya. Harus rasional itu ya. Dengarkan dulu, saya ulang nih. Iblis itu ingin Yesus, dengerin dulu. Iblis ingin Yesus mati. Iman kamu Yesus mati. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus mati begitu? Saya nantilah, jangan kau tanya dirimu sendiri. Saya belum nanya ke sana. Saya belum membahas tujuan dia mati. Belum. Saya belum membahas tujuan dia mati. Tenang aja. Kita bahas nanti di sana, oke? Oke. Menurut kamu
sesuai dengan imanmu, Yesus harus mati atau tidak perlu mati di tiang salib? Harus mati karena Harus mati, bagi cukup. Iblis itu dengerin, cukup, udah dijawab. Iblis itu kenapa cukup. Kenapa kan udah dijawab? Kan kau udah jawab tadi harus mati. Kenapa harus itu namanya standar ganda? Kok standar ganda dia udah jawab? Kami ingin dia mati, dengar. Kami ingin Saya dia nggak nanya nanti tujuan matinya saya tanya. biar dia menyelam di alam. Nanti saya tanya, dengerin. Nanti saya tanya tujuan. Nanti saya tanya tujuan matinya apa. Santai dulu, step by step biar jelas. Kamu ini ingin Yesus mati, imanmu Yesus mati. Iblis juga ingin Yesus mati. Pertanyaannya adalah, apa bedanya kamu dengan iblis? Dua-duanya ingin Yesus mati. Silakan terangkan sampai kau bengkok. Terangkan, kenapa imanmu sama dengan kemauan iblis? Silakan. Oke, ya saya jawab boleh. Tapi jangan bilang stop, ya. Saya dan iblis memang kalau iblis memang dia hanya menginginkan dia mati, ya. Saya ingin Yesus mati supaya ia bisa masuk ke dalam dunia maut untuk mengalahkan maut itu, dan udah berjanji pada hari ketiga saya akan bangkit, dan ternyata bangkit. Apalagi yang kau ragukan, Pak? Itu manusia. Saya memang percaya dia harus mati, harus itu supaya dia bukti bisa juga dia ke alam maut. Nah, iblisnya stuck di situ sudah. Iblis stuck di situ. Tapi dengan kuasanya Allah, Yesus bangkit. Tidak Cukup ada ya? yang bangkit itu, Pak. Iya. Kita belum bicara bangkit loh. Tetap sama-sama ingin mati. Ya oke, baik. Tujuannya kita belum bahas tujuan. Kita belum bahas tujuan. Ini baru membahas keinginan. Ya, oke. Saya hanya spill dikit. Dengerin, gantian. Kesimpulannya menurut Anda nih, saya denger nih, iblis ingin Yesus mati, kamu ya, juga. Tapi stop. Gantian dulu bicara. Kau udah panjang loh tadi saya dengar. Kan saya lagi. Oke. Nah, iblis ingin Yesus mati. Kamu ingin Yesus mati. Jadi keinginan kamu dan keinginan iblis ingin Yesus mati sama. Betul apa betul? Ya, betul. Betul. Jadi keinginan iblis dan keinginanmu sama. Betul apa betul? Tapi kita belum bicara tujuannya ya. Iya, belum. Tujuannya belum. Santai. Simpulkan dulu di sini. Kalau begitu iya. Jadi keinginanmu sama keinginan iblis, Yesus mati sama dengan keinginan iblis. Sama, baik. Sama. Pertanyaannya, Bang, apa bedanya iblis dengan kamu? Saya manusia, dia iblis kok. Tapi kemauannya sama. Kemauannya sama. Emang kalau sama harus iblis. Sama harus iblis. Ya kemauannya sama, Dok. Iya, harus iblis. Iya, jadi apa bedanya kamu dengan iblis? Sama-sama ingin membunuh. Haruskah iblis? Sama. Astagfirullah. Sama-sama ingin membunuh Yesus. Sama lah kau dengan iblis. Berpikir. Kau bikin ketawa pula kok. Kadang-kadang kau kok saya ketawa. Iya. Enggak. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Lanjut tujuan. Oke. Bahas tujuannya enggak? Iya, ini mau ke tujuan ini. Oke. Coba. Apa manfaat? Apa tujuan? Belum tujuan berarti. Iya, dengarkan dulu habis ini kau bicara tujuan kemanfaatan. Iya, ini tujuan dan manfaat, dengarkan dulu. Nanti kau yang bicara sesudah saya, oke? Oke. Kamu dan iblis sama-sama punya tujuan Yesus mati. Oke, ya. Sekarang apa tujuan, apa manfaat Yesus mati itu menurut keinginan kamu dan keinginan iblis? Silakan. Oke. Karena saya bukan duluan di iblis, ya. Setahu saya iblis hanya ingin Yesus mati, selesai.
Sementara saya sebagai manusia yang beriman percaya bahwa di balik kematian itu akan ada kebangkitan. Begitu. Itu saya jawab singkat, Pak. Dan itu nyata. Apa yang jawab singkat tapi masih ngomong. Kalau jawab singkat itu berhenti ngomong kalau udah singkat gitu. Oke. Jadi kalau tanya tujuan iblis, kau abang tanyakan ke iblisnya, ya. Tapi setahu saya iblis hanya inginnya Yesus mati. Tapi ya udah cukup katanya singkat. Tapi paham lanjut kan? Ya. Tapi paham lanjut. kan? Iya paham, lanjut ya. Oke. Iblis maunya Yesus mati, kamu juga maunya Yesus mati. Pertanyaannya, siapakah yang diuntungkan atas kematian Yesus ini? Silakan. Untung. Yang untung. Kegunaan dari untung ini apa, Mbak? Maksudnya pertanyaannya ini loh. Kegunaan sampai ada untung laba rugi gitu lah. Apa? Kalau begitu saya rubah ya, Pak. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya ganti pertanyaannya. Ya, oke, saya ulang ya. Pertanyaan jangan asal tanya. Iya, gitu. Makanya kau dengarkan baik-baik. Simak. Pasar untung apa? Aduh, rugi. Kamu merasa diuntungkan nggak Yesus mati di tiang salib, atau merasa dirugikan? Bukan beruntung katanya, itu bersyukur. Oh, bersyukur, baik. Kita pakai kata syukur ya. Ya, begitu. Apakah kamu, oke. Apakah kamu bersyukur atas kemauan iblis membunuh Yesus? A, bersyukur, B, tidak. Karena saya jawab dari tadi penyalahgannya kedua-duanya, maka saya bersyukur memang. Oke, baik. Jadi ya udah dijawab. Jadi ya, pekerjaan iblis membunuh Yesus, kamu mengucapkan syukur, betul? Bukan ke iblisnya. Nah, iblis yang membunuh kok. Siapa yang bilang? Saya bilang yang kan alas yang prosesnya yang saya jawab itu. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Pekerjaan iblis membunuh Yesus sama dengan kemauan kamu membunuh Yesus. Artinya pekerjaan iblis membunuh Yesus, kamu mengucapkan syukur atau mengucapkan apa? Silakan. Ya, saya tidak mengucap syukur kepada iblis, tapi kepada Allah, karena saya sudah jawab pertama. Pelakunya siapa? Pelaku pembunuhannya siapa? Katolik jawabnya tadi, kedua-duanya bersyukur. Ada pihak Bapa, ada pihak iblis. Jadi kau bersyukur juga kepada. Jadi kau bersyukur kepada iblis. Tidak, kepada Bapaknya. Loh, iblis pelakunya kok. Mereka sama, rencana mereka sama, tujuan beda. Oke. Pelaku pembunuhan Yesus siapa? Iblis itu. Ya, apa yang ingin kau ucapkan? Dengerin dulu. Keduanya dari rancangan iblis, dari rancangan Bapa. Dengerin. Saya bersyukur itu kepada rancangan Bapa karena dia rancangan Bapa. Dengar dulu, rancangan Bapa itu ada tertulis bahwa Yesus akan bangkit, itu bersyukurnya. Saya ulang ya, Bro. Dengerin dulu, gantian lah. Jawaban pertama tadi ada dua kan pertanyaannya tadi, siapa yang menginginkan Yesus mati? Ya udah cukup, gantian lah. Jangan diulang-ulang. Ya tidak. Tadi kamu udah sepakat dengan iblis. Kamu tadi udah sepakat dengan iblis, sama-sama ingin membunuh Yesus. Dan memang terjadi pembunuhan itu. Pertanyaannya, apa yang ingin Anda ucapkan atas jasa iblis membunuh Yesus? Silakan ucapkan kepada iblis. Tidak ada. Itu makanya dengar Pak, Bang, saya udah jawab tadi. Itu ada rancangan kedua-duanya. Paham nggak? Kedua-duanya. Artinya untuk bersyukurnya saya harus pilih pada siapa saya bersyukur. Begitu. Oke, saya ulang ya. Kan kedua. Itu dengerin saya dulu. Jawab tadi, paham. Kau ini kok lain ditanya lain. Tidak, makanya saya jawab tadi begini. Ada rancangan penyadapan itu. Ada dua. Kau kok jadi bicara tapi nggak percaya ngomonganmu itu loh. Kalau bicara itu jangan diulang-ulang. Dengarkan ya. Bapaknya nggak paham, makanya.
Jangan diulang-ulang, dengerin ya. Saya bersyukur enggak ke iblisnya, ke bapaknya, karena mereka ada proses. Iya, saya nggak maksa Anda menjawab, makanya dengarkan dulu. Balik. Ya. Pelaku pembunuhan Yesus itu iblis. Rancangannya kedua-duanya. Dengarkan dulu. Iblis ini yang melakukan pembunuhan Tuhanmu, kau sepakat dengan iblis? Pertanyaannya adalah, iblis ini jahat atau baik? Jawab. Jahat. Oke, apa yang ingin kau ucapkan kepada si iblis yang jahat ini? Nggak ada. Kau biarkan saja. Iya, biarkan saja. Emang iblis kok. Baik, biarkan saja. Apa hikmahnya? Apa fungsinya? Dengarkan dulu banyak. Ini pertanyaan nih. Apa hikmahnya? Apa fungsinya? Yesus mati dibunuh oleh iblis buat iman kamu. Fungsinya apa? Silakan. Nggak ada. Kalau dari iblisnya ya nggak ada. Yesus mati fungsinya apa buat kamu? Oke. Kalau dari saya fungsinya. Oke. Yang saya percaya. Fungsi Yesus mati adalah supaya dia menyelam di alam maut. Dia membebaskan diri dari kematian. Begitu pula itu fungsinya buat dirinya sendiri, fungsinya buat kau. Emang saya pengikut siapa? Fungsinya buat kamu Yesus mati dibunuh oleh iblis itu apa? Supaya saya juga nanti sama seperti Kristus itu. Paham gak sih? Supaya menjadi apa? Mau menjadi Tuhan juga? Selamat dari kematian, bangkit ke surga, gitu. Oh begitu. Jadi fungsinya supaya kau juga bangkit. Ya, di akhirat. Dong. Jadi poinnya, jadi fungsinya kau nanti juga mau bangkit gitu ya? Ya, mau ke surga. Itu aja, jangan panjang-panjang gitu loh. Paham kan? Iya paham lah bahasa Indonesia kok. Jadi fungsinya Yesus mati supaya kamu juga bisa bangkit kan gitu. Ah ya, di akhirat gitu. Lah. Tapi enggak di akhirat nanti di surga maksud bangkitnya. Gitu. Bukan dari kubur? Enggak gitu konsepnya, itu konsep yang ganda lagi itu. Standar ganda. Terus oke, lanjut. Tuhan Yesus. Juga lanjut ya. Ya. Bukankah Yesus mati itu untuk menebus dosa atau menebus utang? Di tiang salib. Menebus dosa, Pak. Menebus dosa. Dia nggak ada bon soalnya. Oke, jadi menebus dosa bukan menebus utang ya. Dosa siapa itu yang ditebus? Pertama dosa asal, dosa manusia. Terus? Nama Katoliknya dosa asal. Kedua perilaku kita sehari-hari gitu. Jadi termasuk dosamu juga yang ditebus. Ya. Karena siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan mendapat hidup yang kekal. Oke. Artinya berkat iblis yang membunuh Yesus, kau manfaatkan sebagai penebusan dosa, betul? kan. Kenapa kau ketawa? Makanya saya jawab tadi di saat itu ada dua itu perencanaan, ada iblisnya, ada setannya, ada Bapa di surganya. Yang saya ambilnya di Bapa di surganya, kembali ke setan aja terus. Pelaku pembunuhan Yesus disalib Bapa atau iblis? Pelakunya iblis. Rancangannya keduanya. Oke. Iblis yang membunuh Yesus mati, kau jadikan momentum untuk menebus dosamu, betul? Ya, begitulah kira-kira. Oke, itulah kira-kira. Jadi iblis ini pahlawan atau penjahat? Penjahat sekali, Pak. Kalau penjahat, kenapa kau memanfaatkan dia menebus dosamu hasil karya penjahat? Karena itu rencananya. Dia hanya ingin mati. Dia hanya ingin Yesus mati itu doang, harus mati nih. Nah, Dinda Pak sudah makan Ki, Dinda? Aman. Oh, sorry Bang. Iya, gak apa-apa bro, kau orang baik sebenarnya. Iya. Gimana? Katolik begitu Bang. Jam Katolik begitu, nggak satu dia, nggak begini, nggak bisa pisah di antara iblis dan Tuhan. Sekedar ya
Jadi antara iblis dan Bapa ini sinkron kemauannya ya, identik gitu ya. Kata-katanya jangan kata-kata. Intinya begitu saja, Mas. Yang dan mereka ada untuk dari kalau penjelasan dari kami untuk iblis dia Yesus iblis hanya menginginkan Yesus mati. Oke. Tapi rancangan Bapaknya untuk bangkit. Oke, bro, santai. Menurut kamu yang dibunuh oleh iblis ini Tuhan atau manusia, bro? Menurut saya ya Tuhan, Pak. Nah, itu kepercayaan saya. Jadi hebat ya iblis ya bisa membunuh Tuhan ya. Karena itu rancangannya tadi. Rancangan siapa? Rancangan Bapa dan iblis kan ada dua saja. Rancangan Bapa dan iblis membunuh Tuhan. Iya. Buset dah. Rancangan Bapa dan iblis membunuh Tuhan. Iya, nggak ada salah. Tuhan aja hadir di tengah manusia kok nggak apa. Sudah Yesus katakan, saya anaknya yang Tuhan menyerahkan diri serendah-rendahnya. Itu sudah luar biasa, Pak. Jadi kolaborasi antara, dengerin ya, kolaborasi antara Bapa dan iblis membunuh Tuhanmu Yesus, begitu ya? Iya. Bukan kolaborasi, Tadi kau bilang iya. Salah itu. Kalau kolaborasi jangan salah tangkap bilang kolaborasi. Jangan kolaborasi. Terus apa? Kolaborasi. Iya, sama rancang. Ya, kalau begitu saya ikuti kata-katamu. Rancangan Bapa dan rancangan iblis, ya, sama rancangannya iblis dan Bapa membunuh Tuhanmu, betul? Iya, rancangannya sama. Ingin rancangan apa itu? Rancangan ingin apa? Untuk Yesus mati. Yang mati Tuhan apa manusia? Tuhan. Ya, jadi Bapa merancang membunuh Tuhan, iblis juga merancang membunuh Tuhan. Iya. Jadi sama-sama merancang. Iya, di tujuan bedanya di tujuannya, Pak. Gitu. Jangan ketawa dulu. Bedanya di sorry. Iya. Rancangan sama memang. Coba diulang. Rancangan Bapa dan rancangan iblis sama-sama ingin membunuh Tuhan. Coba ulang. Bukan begitu, Meler. Rancangan penyaliban terlibat antara Bapa di surga dan Tuhan Yesus dan iblis. Begitu. Saya ulang ya. Rancangan Bapa itu, rancangan Bapa ingin Yesus mati atau tidak? Ya, ingin mati. Oke, baik. Harus mati di salib. Harus mati. Rancangan iblis, Yesus harus mati atau tidak? Harus mati di salib, harus mati. Oke, jadi rancangan Bapa sama rancangan iblis sama, betul? Sama, tujuannya beda. Tujuannya ingin Yesus mati, sama tujuan. Iya, memang udah mati kok mereka, tapi tujuan setelah matinya itu maksudnya. Ya nanti setelah matinya nanti kita bahas. Ini dulu matinya dulu. Ya, mati semua itu. Ya, diulang dulu ya. Rancangan Bapa ingin Yesus mati. Rancangan iblis ingin Yesus mati. Jadi rancangan Bapa dan iblis dua-duanya ingin Yesus mati. Betul apa betul? Ya, sampai di situ ya. Ya, coba diulang kata-kataku. Tapi coba diulang dulu. Coba diulang. Rancangannya dua-duanya coba diulang. Rancangan penyaliban Yesus adalah menginginkan Yesus mati. Begitu kan kata singkatnya kan? Ya, siapa itu yang punya rancangan itu? Antara Bapa di surga dan iblis. Oke, jadi antara Bapa di surga dan iblis sama-sama punya rancangan gitu ya. Rancangannya Yesus mati. Oke. Dengan tujuan berbeda begitu. Ya tujuannya nantilah kita bahas. Kalau tujuannya kan ini kau menjadikan momentum sebagai penembus dosamu kan gitu. Ya, kan gitu. Itu dah. Nah, mantap kalau gitu cara pikirnya. Ya memang kayak begitu kan. Ya. Santai aja, Bro. Luar biasa Pak Hendi. Jadi rancangan Bapa ingin Yesus mati, rancangan iblis ingin Yesus mati. Ya. Momentum yang Anda dalam perkara ini Anda jadikan sebagai penebus dosa Anda, betul? Ya, betul. Jadi rancangan Bapa itu supaya nanti Yesus mati menebus dosa Anda. Ya, karena rancangan iblis terputus hanya mematikan saja, kan gitu? Ya, kan gitu, betul. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah,
Kemana iblis? Kemanakah iblis sesudah melaksanakan kerjaannya membunuh Yesus? Kemanakah iblis? Iblis tidak bisa setelah itu, Pak. Karena dia pikir Yesus benaran mati, katanya bangkit. Nah, itu. Dia pikir tidak ada aksi setelah itu. Maksud saya gini loh, setelah setelah iblis bekerja membunuh Yesus, apakah iblis pensiun sampai di situ atau masih kerja lagi? Kerja dalam hal apa ini, Pak? Ya kan bekerja selesai mereka. Enggak, iblisnya yang saya tanya, iblisnya yang saya tanya. Misalnya saya iblis ya. Luar biasa Ya. saya terjawab ini, Pak. Kau kan wakil iblis. Jangan gitu lah, Pak. Sesudah iblis membunuh Ini Yesus. pertanyaan, karena lagi pertanyaan apa nih? Arkeolog, ada profesor, manajer apa? Kayak macam iblis, ya udah saya iblis. Ya, apalah, saya umpama iblis saja. Gimana? Iblis itu saya, brother, tahu iblis Pak itu, iblis kemana? iblis itu nggak pernah pensiun. Dia selalu mempengaruhi manusia berbuat jahat. Jadi iblis itu selalu ada di Itu setiap jawabannya. saat. Itu jawabannya berarti. Itu kan jawaban saya kamu pakai. Oh sama aja berarti, karena saya bukan iblis tadi, Pak. Saya nggak tahu. Oke, itu. berarti kau ikut jawabanku ya. Ya, saya Jadi gitu sepakat aja. dong. Berarti kau harus berguru dengan saya. Nggak gitu juga konsepnya, Pak. Berguru Ya, dalam apa? Kalau yang tadi begini, kau pakai, ya. tadi kau pakai jawabanku. Ya, kalau yang begini, ya. Ya gitu dong. Salaman kita kalau dalam hal ini gitu ya. Ya, sepakat nih. Ya sepakat. Kalau Waktu lagi- Tuhan berapa hari sih Tuhan mau mati, bro? Dalam kalender Israelnya 3 hari, Bang. 3 hari. Waktu Tuhan mau mati siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? Iya. Bapa di surga, Pak. Ada berapa Orang sih kuasa. Tuhanmu? Tuhanmu ada Orang berapa? kuasa. Ya? Tuhanmu ada berapa? 1. Kan mati.